bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya 3 menit lagi untuk menuju Isya. Pelan-pelan nanti kita jeda di Isya. Saya agak cepat karena yang mau saya sampaikan bukan amalan ini intinya. Ini pilihan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat-sahabat Nabi, sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangi amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau Anda saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-14. Ja Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya Rasulullah, jangan berat-berat, jangan susah-susah. Yang penting saya ke surga. Kata Nabi secara singkat, cukupkan dengan yang fardu. Jadi kalau sholat, fardu saja, 5 waktu. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau ingin mengeluarkan harta, zakat saja. Kalau kamu konsisten, kamu bisa masuk surga. Yang standar. Kalau ingin lewat yang standar, kata Nabi, maka kerjakan tatawwu', tambah dengan amalan sunnah. Pilihlah sunnahnya. Kalau cuma surga standar, kerjakan amalan-amalan fardu, cukup. Itu pun kalau tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, habis juga. Sholat iya, riya juga iya. Baca Quran iya, mabuk juga iya. Haji iya, mencuri juga iya. Dikerjakan seperti itu, habis dah STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Begitu dikerjakan sholatnya, maksiatnya jalan, maka maksiat mengambil pahala sholatnya. Jikalau mau aman, tambah yang fardu dengan yang sunnah, maka Anda akan dimasukkan ke dalam pintu spesial di surga. Amalan pertamanya tahajud. Saya tutup dulu sebentar, saya berikan amalan singkat. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu ini, maka apa yang harus didawamkan? Catat hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangunlah kalian di malam hari, tunaikan tahajud. Kata Nabi, kalau ingin tahajud, ini kuncinya. Kalau baru mau memulai, kata Nabi, maka jangan dulu kejar terlampau berat. Kerjakan dulu konsisten. Konsisten 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan lewatkan malam. Walaupun bangun 2 rakaat saja. Kalau khawatir fajar akan tiba, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Jadi kalau Anda kerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, tapi malam ini sholat, besok tidak, besok lagi tidak, besok lagi tidak. Lebih disukai orang yang tiap malam bangun, walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau Anda kerjakan dengan niat minta masuk pintu tahajud, maka besar kemungkinan insya Allah dikabulkanlah dan masuklah ke dalam pintu tahajud yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Jadi kalau ingin masuk lewat pintu tahajud, silahkan masuk. Mulai sekarang jangan tinggalkan sebagian malam walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Nah, sekarang ada yang lebih hebat lagi. Dia akan masuk pintu itu dan melewati semua pintu-pintu. Bahkan, maaf ya, dia ini yang paling hebat, amalan dia amalan yang lain bukan yang tadi, tapi saat dikerjakan dia akan masuk lewat pintu tahajud, masuk lewat pintu lain, masuk lewat pintu lain.
Amalan apakah itu? Nanti saya akan tunjukkan anak-anak muda, bahkan ada anak nanti yang saya berikan bocoran dari Palembang yang datang kepada kami 2 hari lalu. Dia dari Muara Enim, ya, dengan keluarga yang sangat luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan keluarga besar ini mengejar amalan itu. Apakah amalan yang dimaksudkan? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 925. Selepas salat Nabi senantiasa bermohon berdoa singkat padat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta terimalah amalan-amalan yang telah kami kerjakan. Semoga dengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cepat karena malam ini nanti saya akan berikan sesuatu yang istimewa sebagai awal perubahan hidup kita mulai malam hari ini insyaallah. Kita mendambakan masuk ke dalam surga. Tapi kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, banyak orang mendambakan surga tapi melakukan perbuatan yang menjauhkan ia dari surga. Ada pula orang tidak ingin masuk neraka tapi banyak mengoleksi amalan-amalan yang menjerumuskan ia ke neraka. Maka Allah sampaikan kepada kita amalan-amalan untuk dijauhi supaya menjauh dari neraka dan amalan-amalan spesial yang memasukkan kita ke surga. Sudah kita bahas tadi sebelum Isya, ada amalan spesial pertama yang kalau Anda kerjakan bukan sekedar surga standar biasa, surga istimewa di taman surga, nikmatnya langsung dari Allah dan kenikmatannya luar biasa. Secara singkat amalan utamanya adalah tahajud. Jadi ketika ada ayat tahajud dalam Al-Quran, misal surah ke-17 ayat ke-79 paling kiri sebelah atas sampai 81-nya, Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam, gak usah ngambil semuanya. Kata Allah, saya tidak ingin berikan kepadamu semua malam, kamu ambil sebagiannya saja, tunaikan tahajud. Tapi ingat baik-baik ya Bu, Pak, teman-teman, tahajud itu asalnya dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur sejenak. Tidur dulu supaya malam bangunnya segar. Nah, bisa Allah mengatakan misalnya fahjad, tahajud, malam bangun. Tapi kenapa ditambah dengan ta dan ada tasydid di ujungnya, tahajjada, padahal asal kalimatnya hajada yahjudu, jadi tahajjada. Di ilmu saraf punya 12 cabang ilmu lagi. Ada tambahan huruf 1, thulathil mazid bi harfin, tambahan 1 huruf. Kalau ditambahkan ta, di antara maknanya sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi kalau Anda ingin bangun malam, itu mesti sungguh-sungguh, mesti serius. Harus ada persiapan, ada usaha. Ini menunjukkan amalan ini sekalipun kelihatannya mudah, tapi tidak mudah dikerjakan kecuali sungguh-sungguh dalam merencanakannya. Kalau di akhirnya ada tasydid, pakai tasydid dari kata syiddah, ini menunjukkan amalan itu tidak mudah dan butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu orang-orang yang pengen tahajud bangunnya 3:30, itu pasang alarm bisa dari jam 2, Pak. Pengen sholat 3:30, pasang alarm jam 2, alarmnya sampai 4 kali. Jam 2:15, 2:30, jam 3, 3:15. Untuk sholat jam 3:30, alarm jam 2:15 untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua mematikan alarm yang ketiga. Alarm ketiga untuk alarm yang keempat. Baru yang keempat pun masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun-bangun jam 6. Kelihatannya sedikit. Maka dari itu bagi yang ingin tahajud, silahkan siapkan diri. Anda masuk pintu tahajud ke surga spesial.
Dan kalau ingin mulai, jangan membebani diri. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka naik tangga itu jangan langsung naik tangga ke tangga yang kelima, tangga ketujuh. Karena tangga dimulai dari tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili matna matna. Kalau pengen salat malam, mulai 2 dulu. Kalau sudah nikmat, tambah 2 lagi. Itu pun jangan baca yang panjang-panjang dulu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah 74, surah ke-73, ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang gampang-gampang dulu. Mungkin malam pertama kalau nggak pernah tahajud, malam pertama kul dulu. Rakaat kedua kul lagi. Al-Falaq, An-Nas, kul dengan kul. Witirnya kul lagi. Kul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, besok bangun lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ada yang 11, ada yang semakin nikmat 23. Di Madinah ada yang sampai 39, ada yang lebih daripada 40. Saking nikmatnya mengejar pintu surga dengan tahajud. Dan pintu ini penting. Nanti kalau Bapak Ibu umrah atau haji nanti akan berangkat, saya doakan insya Allah yang belum berangkat dipercepat untuk berangkat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung insya Allah. Pasang target. Nanti kalau ke Madinah, masuk Masjid Nabi, saat nanti akan masuk ke Masjid Nabi itu, begitu Anda masuk, nanti ada wilayah khusus yang karpetnya merah, atasnya ada manik-manik lampu. Nah, di wilayah itu ada karpet hijau disebut dengan Raudhah. Sebelah kiri Raudhah, dekat yang makam Nabi itu, kamarnya Nabi, itu nanti ada wilayah Suffah. Sebelum Suffah ada yang seperti panggung kecil, ada gundakan. Itulah dulu kamarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berumah tangga dengan Fatimah Az-Zahra. Tahukah Anda kalau tiap malam saking pentingnya tahajud, Nabi bangun membangunkan Ali bangun, Fatimah bangun, ayo istrinya bangun. Saking inginnya keluarga Nabi itu bertemu dengan Allah, rindunya lepas, masuk lewat pintu tahajud dibangunkan semuanya. Padahal Nabi ahli surga, Ali ahli surga, Fatimah itu putri surga, Al-Hasan penghuni surga, Al-Husain penghuni surga. Dua-duanya adalah penghuni surga, pemimpin para pemuda. Al-Hasan dan Al-Husain malamnya masih tahajud. Antum siapa? Ibu istri Nabi bukan. Antum menantu Nabi bukan, cucu Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Pengen masuk surga lewat pintu tahajud, surga Firdaus. Bangun malam terlewat. Anda siapa? Sehat. Makanya sering disindir oleh Allah. Buka Quran surah ke-73. Al-Muzammil, orang yang berselimut nikmat dalam tidurnya. Al-Mudaththir, orang yang berselimut untuk berlindung dari sesuatu yang menegangkan. Al-Muzammil pakai selimut menikmati malam. Ya ayyuhal muzammil, hai yang sedang berselimut menikmati tidurnya malam. Qumil laila illa qalila. Katanya pengen ke surga, katanya spesial. Ayo bangun malam, kalaupun cuma sedikit. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Ayo ambil pertengahannya, atau kalau nggak kuat ujungnya mendekat ke arah subuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau kemudian tambah sedikit, jangan terlampau dekat ke subuh, supaya engkau menikmati bacaannya. Bacalah Quran dengan tartil. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, katanya pengen ke surga. Siang harinya sibuk luar biasa, sibuk kerja. Ada yang jualan, ada yang menjahit, ya, ada yang jual ini, ada yang jual itu, ada yang jual pakaian, ada yang ngajar, ada yang macam-macam, ada yang ke kantor. Masya Allah, siangnya sibuk kerja, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Makanya kata Allah, kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga, siangnya sibuk kerja, malamnya nikmat tidur. Cita-cita ke surga, bangunlah walaupun cuma 2 rakaat. Siap tahajud? Siap tahajud? Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan, ada pintu tahajud memanggil kita. Masya Allah. Aina fulan, wong kita galuh. Wah, mutahajidun. Mana orang Palembang yang tahajud? Langsung disebut Palembangnya. Masuk. Masya Allah. Pak Edi Taylor, masuk. Bapak Sabil, masuk. Pak Lutfi, masuk. Prabu Muli, masuk. Oki, masuk. Banyu Asin, masuk. Indonesia, masuk. Masya Allah.
Ketika pintu tahajud memanggil, ada pintu lain lagi yang memanggil. Pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati, hadis Al-Bukhari, baban yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh di surga itu ada satu pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu ini akan memanggil ahli puasa. Aina shaimun, aina shaimun. Puasa disebut dengan as-siyam. Orangnya disebut dengan shaim kalau laki-laki. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ya. Ahli puasa. Puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ingat as-siyam bukan as-siyap. As-siyam. As-siyam itu puasa. Ya. Saya baru turun dari bandara, saya lihat kemudian ada baligo besar. As-siyam katanya, baik. Tapi untuk ahli surga yang kedua ini yang spesial, as-siyam, orang yang rajin puasa. Jadi bukan cuma nunggu Ramadan. Pada Ramadan pengen Syawal. Dalam Syawal pengen Senin. Dalam Senin nunggu Kamis. Dalam Kamis nunggu pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang paling dahsyat, saking cintanya dengan puasa ditunggu sampai dengan mengerjakan puasa Daud. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sedang puasa Daud itu sudah puncak tertinggi puasa sunnah. Puncak tertingginya. Jadi kalau masuk misalnya Kamisnya mesti buka, jangan puasa. Orang yang biasa puasa Senin Kamis kemudian puasa Daud, maka ketika jatuh bersamaan dengan puasa Senin Kamisnya, pahalanya dituliskan sekaligus. Apa dalilnya? Al-Bukhari, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba mengerjakan amalan tertentu, rutin terbiasa dengan itu, tiba-tiba dia sakit atau punya halangan atau bahkan sedang safar dan tidak mengerjakan amalan itu, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang biasa puasa safar, karena safar dia buka, au ala safarin, atau dia sedang safar, perjalanan jauh, tidak puasa di hari itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan. Yang paling dahsyat kalangan akhwat, ibu-ibu, emak-emak. Dalam keadaan sucinya, dia biasa baca Al-Quran, dia tahajud, dia puasa, dia sedekah. Tiba-tiba dalam keadaan masa haidnya, datang bulannya, dia libur salatnya. Dia libur baca Al-Quran misalnya. Begitu dia tidak sholat, padahal dia biasa tahajud, biasa sholat sunnah, maka semua pahala sholatnya langsung dituliskan walaupun tidak mengerjakannya. Makanya saya katakan, rugi seorang muslimah dalam masa sucinya hanya mengerjakan amalan fardu saja. Karena saat masa haidnya yang dituliskan cuma itu saja. Nanti kalau sudah tiba menopause, sama aja dengan laki-laki, nggak ada batas. Makanya ayo coba berlomba. Maka dikatakan aina shaimun, aina shaimun. Mana ahli puasa? Ahli puasa. Maaf, yang tidak biasa puasa, yang tidak senang puasa, dia tidak akan masuk lewat pintu ini. Fa idza dakhalahu ughliqa, begitu masuk ditutup. Yang puasa Daud masuk. Tiba-tiba langsung nutup. Kok ditutup? Saya Daud juga. Daud apa kamu? Saya sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah maghrib sudah masuk Sabtu. Kalau belum biasa puasa tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin Ustadz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh sebelum subuh sahur, duhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat. Maka ada amalan ketiga, ini yang ingin saya percepat. Maaf, kalau anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa.
Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk, yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu?" Kata Nabi, "Semoga engkau termasuk dari bagiannya." Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Qur'an ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Qur'an. Amalan ahli Al-Qur'an. Saya tuliskan ayatnya, saya hadirkan hadis-hadisnya, nanti saya contohkan langsung pembuktiannya dan cara berinteraksi dengannya. Nanti kita sepakat mulai malam ini, insya Allah kita mencoba menjadi ahli Al-Quran. Siap insya Allah? Ya, harus siap. Ya, harus siap. Mudah-mudahan saat wafat kita tercatat sebagai ahli Quran dan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, mesti beda, mesti beda. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Oh, maaf. Ini apa yang saya sampaikan penting. Ya, penting sekali. Saking pentingnya, ini kadang-kadang nggak bisa dihapus. Gak apa-apa, jadi saya nulis di sisi yang lain. Bismillah. Datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, hapus sendiri. 1 Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Siapakah orang ini? Ditafsir di Quran surah 35 ayat ke-33. Siapakah ayat 33 ini? Dijelaskan di ayat 32-nya. Apa keutamaan orang ini? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad. Tumbuh berkembang di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Menulis salah satu kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Sahih At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Nanti kita terangkan apa saja isinya dari nomor-nomor hadis yang disebutkan. Juga nanti tambahan spesial dari hadis Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip nanti oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yuk kita mulai. Bismillah. Setelah ini nanti saya tunjukkan sedikit tentang cara menjadi ahli Quran.